Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah menyempatkan waktunya di pagi ini untuk kuliah Mekanika Teknik. Ini pertemuan kita yang ke 10 kalau saya tidak salah. Ini sudah masuk ke pertemuan 10. 6 pertemuan lagi kita akan mengakhiri kuliah Mekanika Teknik ini. Artinya 6 pertemuan lagi kita sudah akan ujian akhir semester. Itu insya Allah di tanggal 17 Desember nanti. Oke, ini materi sebenarnya sudah saya upload dari sebelum UTS. Namun mungkin ini harus dijelaskan karena kalau sekedar materi mungkin adik-adik tidak paham atau belum memahami, sekedar membaca. Jadi saya coba untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang materi struktur ini. Ya. Nah, untuk struktur ini topik pembahasan kita yang pertama tentang plain crushes, kemudian metode sendi, metode penampang. Ini metode sendi dan metode penampang ini bagaimana menentukan gaya-gaya yang ada pada struktur. Nah, perhatikan adik-adik, struktur ini ada hubungannya dengan materi-materi yang saya sudah sampaikan sebelumnya, mulai dari gaya dan kesetimbangan. Itu semua ada hubungannya dengan materi yang saya akan jelaskan ini. Nah, kemudian space tracer. Nah, ini mari kita bahas satu-satu ya. Nah, ini mungkin pendahuluannya. Struktur ini fokus pada penentuan gaya. Jadi seperti sampaikan sebelumnya, ini masih berhubungan tentang gaya. Jadi ini gaya-gaya internal yang ada pada struktur, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi antara bagian-bagian yang terhubung. Struktur adalah sistem terhubung yang dibangun untuk menopang atau mentransfer gaya dan untuk menahan beban yang diterapkan pada struktur tersebut dengan aman. Jadi di pelajaran ini bagaimana kita membahas tentang gaya-gaya yang terhubung dalam suatu sistem. Nah, gaya-gaya tersebut dibangun untuk menopang dan mentransfer gaya aksi, gaya reaksi, dan untuk menahan beban yang diterapkan pada struktur tersebut dengan aman. Nah, untuk menentukan gaya internal pada suatu struktur, kita harus memotong struktur dan menganalisis diagram benda bebas yang terpisah dari masing-masing anggota atau kombinasi anggota. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai cara menentukan gaya-gaya internal pada struktur. Kemudian analisis ini membutuhkan penerapan yang cermat dari hukum Newton 3. Adik-adik perlu ingat lagi hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa setiap aksi pada suatu benda ataupun itu struktur disertai dengan reaksi yang sama itu dan berlawanan. Ini hukum Newton 3 menunjukkan hukum kesetimbangan. Ini menunjukkan kesetimbangan struktur. Jadi dia menyatakan bahwa setiap aksi atau setiap gaya reaksi pasti ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan. Nah, pasti kalian sudah lihat model-model struktur yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah struktur rangka atap. Ini rangka atap dan ini adalah struktur jembatan. Ini adalah sebuah struktur karena apa? Struktur tersebut ada sebuah tiang atau batang yang terhubung. Ini dalam suatu sistem terhubung di mana setiap ujungnya ini terhubung, kemudian membentuk struktur yang kaku, di mana di sini strukturnya stabil. Jadi, di dalam tiang-tiang ini atau batang-batang ini ada gaya yang tertransfer. Gaya aksi, dia mendapat gaya aksi, kemudian ada gaya reaksi yang diakibatkan oleh suatu struktur tersebut. Nah, sehingga struktur tersebut dalam keadaan stabil. Jadi jika diberikan gaya aksi,
pada struktur tersebut, maka struktur tersebut akan mentransfer gaya reaksinya. Nah, ini struktur rangka atau traser adalah kerangka yang terdiri dari beberapa bagian tiang-tiang yang disatukan di ujungnya membentuk struktur yang kaku. Nah, bisa kita perhatikan seperti rangka penyangga atap ini, bagian-bagian tiang-tiangnya itu di ujungnya itu disatukan dengan bagian-bagian yang lain sehingga membentuk struktur yang kaku. Nah, untuk bagian-bagian dari rangka yang berada dalam satu bidang disebut dengan plant trusses. Jadi dia satu bidang itu dia satu bidang. Ini disebut dengan plant trusser. Bidangnya ini, yang ini. Nah, ini contoh-contoh plant trusser. Ini bidangnya ini. Jadi saya gambarkan ya. Nah, ini bidangnya, sisi kanannya. Jadi misalnya ini diambil dari bentuk ini. Nah, bisa kita lihat ya, contoh-contoh rangka jembatan. Mungkin ini pernah adik-adik lihat di kota mana atau di jalan-jalan ada rangka jembatan seperti ini. Ini rangka yang paling sederhana itu yang seperti begini. Biasanya rangka jembatan. Ada juga model-model lain. Nah, seperti ini, seperti yang ini juga. Ya macam-macam. Ini contoh bentuk-bentuk rangka jembatan. Nah, ini bentuk-bentuk rangka penyangga atap. Nah, biasa kita lihat itu mungkin contohnya itu yang seperti ini ya. Kebanyakan ada juga yang ini. Ini contoh-contoh rangka penyangga atap. Nah, seperti inilah struktur tersebut. Tiap-tiap ujungnya disatukan dan membentuk struktur yang kaku atau stabil. Dan ini tidak bergerak, artinya struktur yang kaku atau stabil itu ketika dia mendapat beban, ketika dia mendapat gaya, dia tidak akan mengalami perubahan, dia tetap kaku. Dia tidak mengalami pembengkokan ataupun dia tidak mengalami patah atau putus atau rubuh. Nah, makanya di sini ada sebuah struktur yang kaku. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah salah satu contoh rangka sederhana, rangka segitiga. Seperti pada gambar A ini adalah rangka pesawat sederhana adalah rangka segitiga, di mana 3 batang yang dihubungkan ujungnya. Jadi ada batang ini yang dihubungkan di ujungnya merupai kerangka kaku atau stabil. Ini kerangka yang paling sederhana itu kerangka segitiga. Dia ini paling stabil. Rangka yang stabil. Nah, ada juga 4 atau lebih batang yang disambungkan pada ujungnya membentuk poligon dengan banyak sisi, seperti yang B ini. Tapi di sini yang kerangka gambar B ini kerangka yang tidak kaku. Nah, ini masih goyang istilahnya masih goyang apabila diberi gaya atau diberi beban, dia mungkin akan ke sini, maka dia disebut tidak kaku. Nah, untuk menjadi rangka atau kaku yang stabil, maka ditambahkan sebuah batang diagonal. Apakah di sini atau di sini. Dengan demikian membentuk 2 segitiga. Nah, ini tadi yang rangka ini yang tidak kaku atau tidak stabil ini diperluas dengan menambahkan batang atau tiang untuk menjadi struktur atau rangka yang kaku atau stabil. Nah, untuk menjadi struktur atau rangka yang stabil ini perhatikan ada sebuah syarat, di mana ini sebuah syarat keseimbangan juga adalah ini. M tambah 3 sama dengan 2J. Nah, di sini kita bisa hitung jumlah batangnya. Nah, kita hitung yang ini.
ini jumlah batangnya 1, 2, 3, 4. Nah, jika 4 ditambah 3 sama dengan 2 kali titik kumpulnya berapa? 1, 2, 3, 4 kali 4. Berarti ini 7, ini tidak sama dengan 8. Maka struktur ini dia tidak stabil. Nah, itulah kenapa struktur yang ini perlu ditambahkan tiang-tiang atau batang untuk menjadi struktur yang kaku atau stabil. Di mana kita tahu kalau struktur yang ini itu tidak stabil dari syarat yang ini. Nah, yang ini kenapa menulis struktur atau kerangka yang stabil? Karena kita lihat jumlah batangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ditambah 3, 12. 2 kali J titik kumpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 6, 12. Ini sama dengan 12. Jadi ini memenuhi syarat kalau dia strukturnya stabil atau kaku. Nah, jadi begitu ya. Jadi sebelum kalian menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah struktur, pastikan dulu strukturnya itu dalam keadaan stabil atau memenuhi syarat setimbang atau kaku dengan cara menghitung jumlah batangnya ditambah 3 sama dengan jumlah titik kumpul. Jadi dengan begitu kita ketahui bahwa strukturnya itu kaku atau stabil atau tidak, ya. Syarat struktur seimbang yang lainnya ini sama dengan syarat kesetimbangan yang ada pada gaya-gaya, yaitu momen gayanya sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada X juga sama dengan 0 dan gaya yang bekerja pada Y juga sama dengan 0. Nah, di sini untuk struktur ditambah dengan ini, syarat M tambah 3 sama dengan 2J. Nah, setelah kita ketahui apakah strukturnya tersebut seimbang, strukturnya tersebut stabil, kita akan menentukan gaya-gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, perhatikan pertemuan dua batang akan mengalami tegangan atau kompresi. Nah, perhatikan ya. Kemarin saya sudah sampaikan, ini sebuah ada mistar. Ini dianggap ini sebuah batang. Nah, ini sebuah batang. Dia berada dalam sebuah struktur, kemudian di situ akan diberi sebuah gaya aksi, dia akan mengalami tegangan. Tegangan itu ditarik. Nah, ditarik kan. Berarti gaya aksi yang bekerja itu tarikan. Atau tidak dia mengalami kompresi atau ditekan. Mungkin dia batangnya itu akan mengalami pembokokan. Kalau dia tegangan di gaya tarik itu, dia akan mengalami yang akan mengalami putus. Misalnya kayak ditarik begitu akan mengalami putus pada tali misalnya. Dia akan mengalami tegangan karena mengalami gaya tarik. Nah, berbeda kalau misalnya ditekan, nah, dia mengalami kompresi dan akan mengalami pembekukan pada tiang. Kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kita tidak mau struktur yang kita bangun, apakah itu struktur jembatan atau struktur di tambang, itu mengalami pembekukan, patah atau apa, itu kita tidak mengharapkan seperti itu. Nah, makanya kita harus tahu gaya-gaya apa yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, misalnya dalam suatu batang ini mengalami tarikan. Nah, misalnya tali ya, tali ditarik, kedua ujungnya ditarik. Saya gambarkan. Nah, misalnya di sini. Di sini ada 2 orang. Ya, ini ada 2 orang ya menarik tari. Gayanya pasti begini. Tari. Nah, ini tali bisa saja nanti lama-kelamaan akan putus.
Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan tali tersebut agar tidak putus? Maka ada gaya reaksi yang diberikan pada ya, ada gaya reaksi yang terjadi pada tali tersebut. Gaya reaksi yang terjadi pada gaya tersebut adalah berlawanan dengan gaya aksinya. Ini seperti ini. Kalau tidak ada gaya reaksinya, maka lama-kelamaan gaya aksi tersebut yang terjadi terus-menerus, maka tali ini akan putus. Tapi kalau ada gaya reaksi yang ditransfer dari batang atau tali ini, maka tali tersebut akan dalam keadaan seimbang atau tidak putus. Nah, maka ada gaya reaksi. Gaya reaksinya itu berlawanan dengan gaya aksinya. Jadi kalau kita bisa lihat, jika batang atau tali itu yang mengalami tegangan, gaya reaksinya itu maka dia menjauhi titik kumpul. Saya titik kumpulnya di sini. Jadi misalnya ini batang FA. Di sini dia mengalami tegangan. Tegangan. Maka gaya reaksinya itu dia menjauhi titik kumpul. Nah, disinilah kita harus bisa menggambarkan arah-arah gaya reaksi yang terjadi pada struktur agar struktur tersebut selalu dalam keadaan seimbang. Jadi, misalnya di struktur tersebut kita tambahkan beban atau sebuah gaya aksi, jadi kita harus bisa gambarkan gaya-gaya reaksi yang terjadi pada struktur tersebut. Prinsipnya, setiap tiang atau batang itu akan mengalami tegangan atau kompresi. Dan kita bisa pahami kalau dia mengalami tegangan, maka gaya reaksinya adalah menjauhi titik kumpul. Sebaliknya, jika batang atau tiang tersebut mengalami dorongan atau kompresi atau mengalami tekanan, maka gaya reaksinya itu menuju titik kumpul. Agar struktur tersebut tetap dalam keadaan seimbang. Itu bisa dipahami ya. Jadi dalam suatu struktur tersebut dua kemungkinan, apakah tiang atau batang tersebut mengalami tegangan atau dia mengalami kompresi. Ya. Jadi kalau dia mengalami tegangan atau tarikan, maka kita harus beri gaya reaksinya dia menjauhi titik kumpul yang sama besarnya dengan gaya aksi yang diterima pada batangnya. Kemudian sedangkan dalam kompresi atau tekanan, berarti gaya reaksinya itu menuju titik kumpul yang berlawanan dengan gaya aksinya. Ingat ya hukum Newton 3, gaya aksi berlawanan dengan gaya reaksi. Nah, ini poin penting dari penjelasan struktur tadi, yang pendahuluan tadi. Rangka sederhana tersusun dari elemen segitiga, yang tadi segitiga, anggota-anggota atau batang diasumsikan terhubung pada sebuah pin. Jadi tadi yang rangka-rangka tadi, batang-batang tadi itu terhubung di ujungnya. Kemudian akan di tiap struktur tersebut juga diberikan terapkan beban yang diterapkan pada strukturnya atau sambungannya. Jika sebuah rangka berada dalam kesetimbangan, maka setiap sambungannya berada dalam kesetimbangan. Gaya-gaya dalam bagian struktur menjadi gaya-gaya luar ketika diagram bebas dari setiap sambungan rangka ditarik. Suatu gaya yang menarik pada suatu sambungan disebabkan oleh tegangan pada suatu komponen, dan gaya yang mendorong suatu sambungan disebabkan oleh kompresi. Nah, di sini ada metode yang saya sudah sampaikan tadi, ada metode sendi sama metode penampang. Ini cara-cara menentukan gaya-gaya yang bekerja pada suatu struktur, di mana kita menjaga suatu struktur tersebut dalam kondisi kesetimbangan. Jadi metode sendi ini adalah
metode untuk menentukan gaya pada setiap rangka untuk membentuk kondisi keseimbangan gaya yang bekerja pada sambungan rangka. Jadi ini kita melihat pada suatu struktur, jika diberi beban, maka kita harus berpikir gaya-gaya apa, kita harus menentukan gaya-gaya apa yang bekerja pada setiap rangkanya, setiap batangnya, agar rangka tersebut atau struktur tersebut dalam keadaan seimbang. Nah, gitu. Nah, kita perhatikan pada struktur sederhana ini, yang ini. Misalnya ini. Nah, ini kita di lapangan lah kita dapat suatu struktur jembatan seperti ini. Nah, ini ada suatu jembatan di sini ada beban yang diberikan pada struktur ini. Nah, ini bebannya di L. Nah, di sini beban sendi, dia pas di sendi ini dia diberi beban L. Jadi ini ada tarikan ke bawah. Nah, untuk menjaga keseimbangan dari struktur tersebut, maka kita memberikan gaya-gaya reaksi apa yang terjadi pada struktur ini yang sama dengan gaya aksi atau beban yang diterima. Jadi struktur ini kan menerima gaya beban seperti ini. Jadi gaya beban ini ditanggung oleh semua struktur ini, semua rangka ini. Nah, semua rangka ini menanggung beban ini. Nah, bagaimana caranya kita tentukan satu beban ini dibagi oleh semua rangka ini? Semua rangka ini tidak hanya ini yang menanggung beban ini, tidak hanya rangka ini ataupun rangka ini, tapi semua terbagi rata. Nah, semua terbagi rata agar struktur ini tetap dalam keadaan seimbang, tidak berat sebelah di sini, atau tidak berat di sini, atau tidak berat di sini, kita tetap menjaga struktur ini dalam keadaan seimbang. Maka gaya reaksi yang diberikan di setiap rangkanya ini sama dengan gaya aksi atau beban yang diterima. Gitu ya. Jadi ibarat sebuah struktur organisasi ya, misalnya adik-adik kan masuk ke masuk ke struktur organisasi. Di sini ada ketua, kemudian di sini juga ada ini ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi-divisi lainnya. Nah, ketika struktur organisasi ini diberikan suatu beban kerja, tidak hanya ketua yang menanggung, semua di sini bekerja, divisi-divisinya, semua di anggota-anggotanya juga bekerja. Sama halnya juga di struktur pada sebuah benda, pada sebuah alat, jika diberikan suatu beban, tidak hanya ini mungkin yang menanggung beban ini ya, menanggung ini, tapi ke semuanya. Agar apa? Menjaga sebuah struktur ini dalam keadaan seimbang. Begitu juga dalam struktur organisasi, kan? Namanya struktur organisasi berarti semua menanggung semua beban kerja yang didapat. Jadi misalnya tidak hanya ketua yang kerja di situ, atau tidak hanya bendahara, semua harus yang struktur yang bagus itu ya semua harus dapat beban kerja. Gitu. Itu contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjut bagaimana menentukan. Nah, mencari gaya-gaya dalam rangka. Jadi ini semacam kita bagi-bagi tugas dalam tiap rangkanya, dalam tiap batangnya. Jadi pada saat struktur ini diberi beban di sini, jadi bagaimana kita bagi tiap-tiap batangnya itu menerima gaya-gaya yang dibebankan. Menerima gaya-gaya yang dibebankan agar semua dapat bagian.
Jadi ini menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang. Nah, pada setiap sambungan, menggambarkan gaya-gaya reaksinya agar semua itu dalam keadaan stabil. Jadi ini menjaga struktur ini dalam keadaan stabil, maka gaya-gayanya itu akan kita bagi di setiap sambungannya. Nah, misalnya kita lihat di sambungan A ya. Ini sambungan A. Di sambungan A itu ya gambarnya seperti inilah. Ini batangnya. Kemudian di sini ada tumpuan. Di sini ada tumpuan. Ingat tumpuan itu saya pernah bahas sebelumnya, ada tumpuan roll, ada tumpuan sendi, ada tumpuan jepit. Nah, yang ini tuh dia tumpuan sendi. Yang ini, bentar. Yang ini dia tumpuan sendi. Yang ini tumpuan roll. Nah, maka di sini tuh dia tumpuan sendi. Nah, tumpuan sendi itu gaya aksinya itu akan ke atas. Maka di sini tuh akan mengalami kompresi. Maka akan mengalami kompresi, gaya reaksinya itu akan menuju titik kumpul. Nah, ini juga akan menuju titik kumpul. Di sini akan mengalami tegangan, maka gaya reaksinya itu akan menjauhi titik kumpul. Nah, ini di tumpuan sendi dia menahan. Misalnya kayak sebuah batang ini tuh. Nah, di sini ada tumpuan sendi dia menahan di sini menahan batang ini. Makanya di sini dia mengalami tekanan atau kompresi, diberikan gaya kompresi tersebut, maka gaya reaksinya akan menuju titik kumpul. Di sini akan mengalami tegangan atau tension, maka dia gaya reaksinya akan menjauhi titik kumpul. Maka dia gambarkan seperti ini. Ya, kalau ada yang kurang paham, silakan pertanyakan langsung bicara. Nah, selanjutnya tadi sudah di sambungan titik A, kemudian sambungan titik F. Kita lanjut, tadi kita sudah tentukan yang titik A itu. Ini lanjutan titik A di sini dia mengalami tekanan, di sini dia mengalami tension atau tegangan. Di sini compression, berarti dia menuju titik kumpul. Jika ini compression, dia mengalami tekanan, maka yang di sini mengalami compression. Maka gaya reaksinya itu dia mendekati titik kumpul. Kita bisa lihat kalau dari D ini dia gayanya ke bawah. Nah, gaya bebannya itu ke bawah, maka untuk menahan beban ini semua gaya-gaya reaksinya itu berlawanan dengan gaya aksinya. Berlawanan dengan gaya aksinya dia menjauhi titik kumpul. Kalau di B, makanya dia di sini mengalami tegangan, tension. Kemudian di sini kompresi, dia mendekati titik kumpul. Nah, makanya itu digambarkan pada sambungan F. Yang ini. Kemudian ini mendekati titik kumpul atau kompresi menuju titik kumpul. Nah, kemudian sambungan pada B. Nah, ini tadi ada hubungannya tadi yang sambungan titik B dengan F juga itu karena ini dia gaya bebannya ke bawah, maka semua rangka yang terhubung dengan beban ini semua menjauhi titik kumpul untuk memberikan gaya reaksi yang ada pada untuk memberikan gaya aksi atau gaya bebannya. Maka gaya reaksinya itu menjauhi titik kumpul.
Jika menjauhi titik kumpul, maka dia di sini mengalami tegangan, tension. Ini kompresi, ini kompresi. Nah, selanjutnya sambungan pada titik C. Nah, ini pada titik C di sini. Nah, di sini batang CE. Ini batang CE ini tidak memiliki gaya. Artinya gaya yang bekerja pada ini 0. Artinya tidak mendukung beban. Jadi dalam suatu struktur ini kemungkinan ada batang yang tidak mendapatkan beban, tapi dia diperlukan untuk stabilitas. Kalau tidak ada ini di sini dia tidak akan stabil. Sambungan E, sambungan C ini tidak akan stabil. Jadi ini diperlukan untuk mendukung stabilitas. Nah, jadi ini batang C ini disebut juga zero force member. Jadi anggota yang yang mungkin tidak menerima atau tidak mendukung beban. Pada batang ini biasanya terjadi pada sambungan di mana hanya 2 batang yang terhubung dan tidak ada beban eksternal yang bekerja di sepanjang salah satu rangka. Jadi misalnya hanya dari dua batang yang terhubung, jadi batang CE-nya itu tidak memiliki atau tidak mendukung beban. Ya. Nah, begitu juga sambungan E, kita akan melihat gaya-gaya reaksi yang bekerja pada strukturnya. Di sini tadi mengalami compression, ini juga karena dia mendekati titik kumpul. Nah, ini tidak ada gaya yang bekerja. Ini tadi karena bebannya di sini, maka dia ini mengalami tegangan. Ini juga tegangan. Nah, ini gayanya ke atas, maka dia harus berlawanan, gaya compression. Ini gaya reaksinya itu menuju titik kumpul. Gaya reaksi yang diberikan ini mendukung gaya aksi dari tumpuan roll. Di sini tadi ada tumpuan roll itu gayanya ke atas, gaya aksinya ke atas, dan untuk gaya reaksinya itu akan berlawanan dengan gaya aksinya. Jadi dia menuju titik kumpul. Nah, ini yang terjadi sambungan pada D, sama tadi. Nah, ini dari gaya-gaya metode sendi untuk mencari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah struktur itu dengan metode sendi. Jadi dari setiap sendinya itu diperhitungkan gaya aksi apa yang diterima, kemudian kita gambarkan gaya reaksinya. Dan konsepnya gaya aksi itu berlawanan dengan gaya reaksinya untuk mendukung struktur dalam keadaan seimbang. Jadi kita ambil setiap sendi-sendinya, dari setiap sambungannya, gaya apa yang diterima, gaya aksi apa yang diterima pada setiap sendinya, kemudian kita gambarkan gaya reaksinya. Nah, itu gaya reaksinya itu berlawanan dengan gaya aksinya. Ini cara paling mudahnya kita mulai dari sudut atau sendi yang sudah ditentukan gaya aksinya apa. Jadi kita tinggal tambahkan gaya-gaya yang lainnya. Jadi misalnya tadi ini di sendi A, kalau ini gayanya kita sudah ketahui untuk metode untuk tumpuan sendi. Jadi kita tinggal gambarkan gaya-gaya yang pada F dan pada A. Ini pada B. Jadi kita gambarkan di sendi ini gaya reaksi apa yang terjadi dari gaya aksi yang kita ketahui.
Nah, gitu. Jadi metode sendi ini dari tiap-tiap sambungannya ya, tiap-tiap sendinya kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batangnya. Nah, secara grafis untuk metode sendi ini mewakili sistem dua dimensi dalam kondisi setimbang. Jadi dalam materi keseimbangan ini mewakili sistem dua dimensi, di mana syaratnya itu untuk gaya yang bekerja, gaya X-nya itu jumlah gaya-gaya yang bekerja pada arah X itu sama dengan 0 dan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada arah Y itu sama dengan 0. Jadi walaupun model sendinya bagaimanapun, dia tetap memperhitungkan gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan 0 dan jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0. Jadi itu dalam konsep keseimbangannya. Nah, misalnya ini, tentukan gaya dari setiap rangka yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi misalnya ada struktur seperti ini ya. Struktur seperti ini, di sini ada tumpuan sendi, di sini ada tumpuan roll. Bebannya di sini. Misalnya ini di sendi ini ditarik, diberi gaya sebesar 500 Newton. Maka kita gambarkan gaya-gaya apa yang bekerja pada struktur tersebut agar kalaupun diberi gaya 500 Newton, dia tetap dalam keadaan setimbang atau stabil. Nah, untuk menentukan gaya yang bekerja, setidaknya pada suatu sambungan kita memiliki paling banyak 2 gaya yang tidak diketahui dan setidaknya 1 gayanya diketahui. Maka kita akan mulai menganalisis pada sambungan di titik B. Jadi karena di sini ada 1 gaya yang diketahui, kita mulai menganalisis gaya yang bekerja pada titik B. Sama tadi kita gambarkan diagram bebasnya dari sambungan B yang setidaknya memiliki 1 gaya yang diketahui. Nah, di sini kita gambarkan dia mengalami di sini kan kayak mengalami di sini di sini melalui tarikan seperti ini. Maka di sini batang BA-nya ini dia mengalami tension. Maka gaya reaksinya itu akan berlawanan atau akan menjauhi titik kumpul. Batang yang ini tuh dia mengalami tension atau tegangan. Nah, ini kan kita tarik seperti ini, yang mengalami tension. Maka gaya reaksinya menjauhi titik kumpul. Nah, kemudian yang ini dia mengalami compression. Ini tertekan dia, batang ini tuh dia tertekan. Maka gaya reaksinya menuju titik kumpul. Nah, seperti itu. Kita gambarkan gaya-gaya reaksi yang terjadi pada sebuah struktur sebelum kita menghitung ya. Nah, tadi sudah digambarkan mana yang mengalami compression, mana yang mengalami tension. Maka kita hitung dengan mensyaratkan tadi dua syarat karena ini merupakan kesetimbangan 2 dimensi. Itu mensyaratkan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada X sama dengan 0 dan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada Y itu sama dengan 0. Nah, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada X kita lihat yang BC. Jadi ini kita gambarkan begini. Nah, ini tuh yang ini tuh A. Nah, gitu. Nah,
Nah, untuk gaya yang bekerja pada X, maka rumus yang dipakai adalah seperti ini. Maka kita hitung gayanya pada gaya yang bekerja pada BC. Kemudian kita hitung gaya yang bekerja pada BA. BA ini jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang ini yang sumbu C, ini sumbu A, sumbu Y. Jadi kita hitung FBC untuk gaya-gaya yang bekerja pada X dan FBA untuk gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, selanjutnya diagram bebas di sambungan pada C. Nah, tadi sambungan pada B sudah, kemudian sambungan pada C. Nah, perhatikan sambungan pada C yang ini, di sini ada tumpuan. Tadi kita sudah gambarkan kalau di sini itu mengalami batang BC itu mengalami compression, kemudian yang ini tuh mengalami tension. Nah, ini kita belum tahu ini yang di sini. Di sambungan C ini. Nah, di sini gaya reaksinya dia menuju titik kumpul. Ini juga menuju titik kumpul. Nah, di sini itu dia menjauhi titik kumpul. Berarti dia mengalami tension. Karena di sini ada tumpuan roll. Nah, perhitungannya jadi nanti di sini X, ya. Jadi ini CA itu dia bekerja pada sumbu Y. Ini A, C. Jadi CA itu yang ini. Pakai rumus ini. Min FCA ditambah 707. Ini tadi didapat dari gaya yang bekerja pada BC ya. 707,1 kemudian dikali dengan cos 45 Newton sama dengan 0. Maka didapat FCA itu 500 Newton. Dia mengalami tension atau tegangan. Nah, untuk di ini CY, ini maksudnya itu dia tumpuan rollnya, gaya yang bekerja pada tumpuan roll. Di sini. Yang bekerja pada tumpuan rollnya itu CY, jadi ini gayanya ke atas. Maka didapat dari gaya yang bekerja pada sumbu Y. CY sama dengan ini, berarti CY kurang 707,1 dikali dengan sin 45 derajat Newton. Sama dengan C itu 500 Newton. Jadi gaya aksinya, ini gaya aksi dia. Karena dia di tumpuan roll. Gaya aksinya yang diterima yang ada pada tumpuan ini sebesar 500 Newton. Nah, kemudian di sendi C sudah, kemudian di sendi A. Tadi ini sendi A, jadi ini dihitung dari setiap sendinya ya. Sendi A, di sini ada gaya yang menjauhi titik kumpul, gaya reaksinya juga di sini menjauhi titik kumpul. Ini terhadap X, ini terhadap Y. Jadi kita cari F gaya X, F untuk AX, dan gaya untuk F AY.
Ini seperti ini. Nah, jadi secara keseluruhan tadi kita sudah lihat hitung gaya-gaya yang bekerja dalam setiap rangkanya atau strukturnya dari setiap batangnya. Kemudian sudah diketahui apa yang dialami pada setiap batangnya, apakah mengalami compression, apakah mengalami tegangan. Nah, di sini yang batang BC mengalami compression, yang batang BA itu mengalami tension atau tegangan, kemudian AC juga mengalami tension. Ini perhatikan bahwa diagram benda bebas dari setiap sambungan menunjukkan efek dari semua anggota yang terhubung dan gaya eksternal yang diterapkan pada sambungan. Sedangkan diagram benda bebas dari setiap anggotanya hanya menunjukkan efek sambungan dari ujung pada anggota tersebut. Nah, sambungan-sambungan ini dia menunjukkan apa yang terjadi pada sambungan ini menunjukkan setiap gaya yang diterapkan pada batang-batangnya ini. Nah, itu kan menunjukkan efeknya dari setiap sambungan. Nah, tadi sudah metode sendi, kemudian ini masuk ke metode penampang. Ini kita mencari gaya-gaya yang hanya dapat beberapa yang terdapat pada beberapa anggota rangka. Kita dapat menganalisis rangka dengan menggunakan metode penampang. Prinsipnya bahwa jika tiang penopang berada dalam kesetimbangan, maka setiap bagian tiang penopang juga berada dalam keadaan setimbang. Ya, kesetimbangan mensyaratkan bagian tegangan dikenakan tarikan, sama halnya seperti tadi. Yang tegangan itu berarti mengalami tarikan, kemudian yang bagian compression atau tekanan itu dia dikenakan dorongan. Nah, metode penampang ini berarti dia metode memotong atau membelah anggota rangka. Ini misalnya dalam satu rangka ini dia belah. Ini satu rangka ini, kemudian dia belah menjadi dua bagian, di mana dua bagian ini juga akan terjadi gaya-gaya reaksinya. Terus sama, apabila batang ini mengalami tension atau mengalami tegangan, apabila dibagi dua, maka ini sama halnya. Ini juga mengalami tension, dia ini mengalami tension. Nah, dapat diterapkan pada diagram beda bebas pada segmen manapun, maka cobalah memotong atau memilih bagian yang dipotong itu melewati tidak lebih dari 3 anggota dari gaya-gaya yang diketahui. Misalnya, ini contohnya seperti ini ya. Nah, memotong tidak melebihi dari 3 anggota yang gaya-gayanya diketahui. Jadi dia tidak melebihi 3 batang, dia tidak melebihi 3 rangka. Jadi ini di sini tadi. Nah, jadi ini tidak melebihi 3 rangka yang dipotong ya. Tidak bisa kita potongnya begini. Ini tidak bisa, ini sudah melebihi 3 rangka. Ini bisa, ini potongnya 2. Nah, ini bisa atau yang begini. Tapi dengan syarat kalau kita memakai metode penampang ini gaya-gayanya ini kita sudah ketahui. Gaya-gaya yang bekerja pada batang yang kita potong itu diketahui.
Nah, jika sebuah tiang atau penumpang yang berada dalam kesetimbangan, maka setiap segmennya juga berada dalam kesetimbangan. Gaya-gaya internal pada komponen struktur menjadi gaya-gaya eksternal ketika diagram benda bebas dari segmen rangkanya ditarik. Jadi ini kan kita memotong ini menjadi diagram menjadi gaya-gaya eksternal. Tadi masih menjadi gaya-gaya internal sebelum dipotong. Ketika komponennya ditarik atau dipotong akan menjadi gaya-gaya eksternal. Gaya yang menarik anggota menyebabkan tegangan pada anggota dan gaya yang mendorong anggota itu menyebabkan compression. Nah, dari metode sendi dan metode penampang itu dapat saya simpulkan jika yang pertama dari metode sendi, jika gaya di semua anggota rangka akan ditentukan maka metode sendi paling cocok untuk analisis. Jadi jika adik-adik ingin mengetahui semua gaya yang bekerja pada semua rangka atau pada semua batang, itu bagusnya memakai metode sendi karena metode sendi ini memperhitungkan gaya-gaya yang bekerja itu pada setiap sambungannya, pada setiap sudutnya, ya. Jadi ini metode yang paling cocok untuk menganalisis semua anggota rangka yang akan ditentukan. Nah, perlu menerapkan 3 persamaan kesetimbangan yang tadi itu, gaya yang bekerja pada X sama dengan 0, gaya yang bekerja pada Y sama dengan 0, dan gaya momennya sama dengan 0. Solusi dari banyak persamaan simultan dapat dihindari jika analisis gaya dimulai pada suatu sambungan yang memiliki setidaknya satu gaya yang diketahui. Jadi, untuk menentukan gaya pada setiap sendi itu, cobalah untuk memulai pada suatu sambungan yang setidaknya memiliki satu gaya yang diketahui. Jadi setidaknya gaya apa yang dimiliki cari di sambungan mana gaya yang diketahui. Oh, misalnya ini di sambungan B, di sini ada gaya yang diketahui. Mulailah dari sambungan tersebut untuk menentukan gaya-gaya yang akan dianalisis. Jika geometri 3 dimensi dari sistem banyak pada sambungan sulit digambarkan, disarankan untuk menggunakan analisis vektor Cartesian untuk menyelesaikan ini dalam hal untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tadi, digambarkan vektor Cartesiannya X, Y itu digambarkan untuk mengetahui menganalisis, oh ini gayanya dia bekerja pada sumbu X, oh ini gayanya dia bekerja pada sumbu Y. Dan untuk metode penampang, ini dipakai metode penampang ini jika dia hanya beberapa gaya yang ingin ditentukan, ya, maka memakai metode penampang. Nah, intinya ketika suatu potongan dilewati dari sebuah batang dan tiang tersebut dipisahkan menjadi 2 bagian. Sistem gaya yang bekerja pada salah satu segmen harus memenuhi persamaan kesetimbangan. Jadi ini syaratnya sama sebenarnya, ini harus memenuhi kesetimbangan juga. Ya. Ya, sedikit lagi. Bisa pas jam 9. Nah, ini yang untuk space tracer. Space tracer itu dia semacam struktur yang 3 dimensi. Dia terdiri dari anggota-anggota yang disatukan ujungnya untuk membentuk struktur 3 dimensi yang stabil. Jadi tadi itu yang strukturnya yang kita bahas itu yang plane tracer itu dia dalam 2 dimensi dalam satu bidang. Ini dia sudah ke 3 dimensi space tracer. Bentuk paling sederhananya itu seperti ini. Bentar ya.
Ya, mohon maaf saya lanjut, ada telepon penting tadi. Oke, nah yang tadi, plan tracer itu berarti gaya-gayanya dia dia semacam dia strukturnya 2 dimensi. Sedangkan yang space tracer ini dia membentuk struktur yang 3 dimensi. Jadi ini bentuk paling sederhananya. Kalau yang plan tracer tadi kan dia hanya bentuk segitiga seperti ini. Tapi kalau untuk yang 3 dimensinya dia semacam bentuk ya kayak piramid gitulah, dia begini. Piramid, semacam piramid, dia membentuk struktur yang 3 dimensi. Jadi tiap-tiap batangnya juga itu terhubung dalam sebuah pin. Nah, ini dalam space structure idealnya harus ada penyangga titik, seperti yang diberikan oleh sambungan bola dan soket pada sambungan rangka ruang untuk mencegah pembengkokan pada tiang. Nah, seperti pada sambungan terpaku dan dilas untuk rangka bidang. Jika garis tengah anggota gabungan berpotongan pada suatu titik, maka kita dapat membenarkan asumsi anggota dua gaya di bawah tegangan dan kompresi sederhana. Ini sebenarnya prinsipnya sama dengan yang plan tracer tadi. Namun di sini dia kayak menjaga suatu struktur tersebut tetap dalam keadaan stabil. Mungkin ada rangka-rangka yang pasti akan ditambahkan. Ya, untuk semua gaya yang bekerja asumsinya sama, gaya akan mengalami juga gaya kompresi, akan juga mengalami tegangan pada setiap batangnya. Cuma di sini lebih ke dia 3 dimensi, artinya pada sambungan pada tiangnya itu. Nah, yang tadi ini, nah di sini ada tiang penyangga, semacam tiang apakah seperti penyangga itu, ini untuk menjaga struktur dalam keadaan seimbang. Semacam kayak sambungan bola dan soket. Dan juga ini untuk penyangganya itu agar dia membentuk suatu sambungan atau rangka ruang. Makanya dia ini untuk membentuk ruangan di sini. Ya, bentuk ruangan 3 dimensi, maka dia bentuk rangka seperti ini. Oke, untuk sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah pada bergabung ya. Ya, ini mungkin saya tidak akan lama. Saya sudah rekam juga penjelasan saya.